Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi Adi Prasetyo selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari mahasiswa Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 2B yang telah memberi kesempatan kami mempresentasikan hasil Project Based Learning dari kelompok 5. Untuk Project Based Learning dari kelompok 5 akan mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari aplikasi Hauhil.sec. Untuk kelompok 5 beranggotakan 5 mahasiswa. Yang pertama Ahmad Syauqi Hudan, yang kedua Andri Febriano, yang ketiga Rena Amalia Vivah, yang keempat Ahmad Niko Wildan Hadiki, dan yang kelima Zahir Zakaria. Next. Untuk materi yang pertama yakni membahas tentang latar belakang. Latar belakang dari usaha Hauhil.sec adalah salah satu usaha di Banyuwangi yang menawarkan jasa perawatan cuci sepatu yang didirikan oleh seorang mahasiswa bernama Ivan Maulana pada tahun 2017. Tepatnya berlokasi di Perum BCI, Brawijaya Sevilla Indah Blok R18, Kebalenan, Banyuwangi. Next. Lingkup masalah dari usaha tersebut adalah dalam pelayanannya memiliki tingkatan, yakni easy clean, medium clean, hard clean, fast clean, dan deep clean. Akan tetapi, di balik banyaknya penjualan yang sudah didapatkan, belum mencapai titik optimal dalam proses pendataan, yakni masih menggunakan sistem manual. Dari adanya masalah tersebut, kami memberikan beberapa solusi, yakni pembuatan website dan juga aplikasi berbasis mobile. Untuk beberapa poin yang akan kami jelaskan di sini adalah yang pertama, website, yakni akan dilakukan pengolahan data, customer, pelayanan, dan transaksi. Untuk mobile sendiri akan ditampilkan history dan dilakukan pengecekan status. Untuk detail produk, kami akan menjelaskan deskripsi mengenai informasi produk. Next. Baik, untuk fungsi produk itu sendiri terdapat beberapa, yakni yang pertama, registrasi, yang kedua, pengolahan data, yang ketiga, cetak laporan, yang keempat, history, dan yang kelima, sign-on. Untuk registrasi sendiri, itu meliputi login, kemudian juga pendaftaran akun. Next. Baik, untuk karakteristik pengguna. Untuk pengguna dari produk itu sendiri terdapat dua, yakni admin dan juga customer. Untuk admin bertanggung jawab dalam pengelola aplikasi Hauhil.sec. Kemudian untuk customer dari wisatawan dan juga masyarakat Banyuwangi. Next. Dari dua pengguna tadi yang sudah saya sebutkan terdapat batasan-batasan, yakni untuk admin memiliki hak akses untuk melakukan pengolahan data, website, dan juga aplikasi. Kemudian untuk customer dapat melakukan pengecekan status pelayanan. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah materi kebutuhan antarmuka eksternal. Kepada rekan saya, Ahmad Niko Wildan Hadiki, dipersilahkan. Baik, disampaikan terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya mengenai kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama yaitu antarmuka pemakai, dan yang kedua antarmuka perangkat keras atau klien. Nah, untuk perangkat keras mobile sendiri, prosesornya yaitu ARM 64-bit Android 8, RAM 2GB, harddisk 32GB. Nah, untuk perangkat keras komputer, prosesor Intel Celeron, RAM 2GB, harddisk 250GB,
VGA AMD, mouse optik USB, keyboard USB QWERTY. Lanjut. Nah, untuk kebutuhan antarmuka eksternal, nah kesimpulannya dibutuhkan minimal sebuah web hosting paket personal dengan harga 99.900 yang memiliki spesifikasi penyimpanan 250 GB dengan bandwidth unlimited, kebutuhan komputer klien dengan spesifikasi dual core RAM 2 GB dan spesifikasi smartphone atau mobile dengan spesifikasi Android 8 RAM 3 GB. Nah, untuk kebutuhan perangkat keras server sendiri, untuk detail servernya, server hosting www.niagahoster.co.id, penyimpanan 250 GB, bandwidth unlimited, biaya per bulan yaitu 99.900. Kebutuhan antarmuka eksternal yang ketiga yaitu antarmuka perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak atau klien, jenis perangkat lunak Windows 10 atau Android 8, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, default, dan lain sebagainya. Kebutuhan perangkat lunak atau server, jenis perangkat lunak Linux Server or Windows Server, SQL Database, PHP version 8, Node.js version 18 or higher. Nah, untuk yang keempat yaitu antarmuka perangkat lunak. Aplikasi perawatan cuci sepatu Wheel SAC Banyuwangi ini memerlukan akses internet untuk mengakses aplikasi Wheel SAC. Jadi, untuk itu menggunakan jaringan WAN atau Wide Area Network. Untuk kesimpulan sendiri, dibutuhkan spesifikasi perangkat lunak hosting dengan sistem operasi Linux Server atau Windows Server, SQL Database, PHP versi 8, dan Node.js versi 18. Untuk kebutuhan non-fungsional, proses perawatan cuci sepatu Wheel SAC Banyuwangi. Untuk yang kedua, besarnya memori untuk menjalankan sistem 500 MB, besarnya hard disk untuk server database sebesar 5 TB, dan yang ketiga, keandalan dan keamanan. Untuk presentasi selanjutnya dengan materi mockup akan disampaikan teman saya yang bernama Zair Zakaria. Untuk waktu dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari website yang sudah saya buat. Untuk website ini diperuntukkan untuk pelaku usaha atau disebut admin. Sebelum melakukan login ke website tersebut, admin akan melakukan register terlebih dahulu atau disebut dengan pendaftaran akun. Pendaftaran akun tersebut, admin akan memasukkan nama, email, password, dan konfirmasi password. Sesudah melakukan pendaftaran, admin akan melakukan login lagi dengan memasukkan email dan password yang sudah dibuat tadi. Next. Sesudah login, admin akan diarahkan ke tampilan dari website tersebut. Website tersebut memberikan informasi tentang pelayanan yang ada di usaha tersebut. Pelayanan tersebut berupa cuci sepatu dan perawatan sepatu, kemudian recolor sepatu. Sesudah login tersebut, admin juga bisa mengisi data dari customer tersebut. Data customer tersebut berupa tabel customer, tabel pelayanan, dan tabel transaksi. Next. Tabel customer tersebut menampilkan tentang informasi nama customer, telepon, alamat, email, dan kode customer. Next. Saya akan menjelaskan dari mockup tampilan tabel pelayanan. Tabel pelayanan menampilkan data dari pertama yaitu ID pelayanan, terus tipe sepatu, pelayanan, harga, tanggal masuk, estimasi selesai, dan nama customer. Next. Habis ini juga akan menampilkan dari mockup tabel transaksi. Dari tabel transaksi itu akan menampilkan keterangan dari ID transaksi, tanggal masuk, total bayar, tanggal bayar, dan nama customer.
Dari tabel-tabel tersebut juga ada cetak laporan. Cetak laporan itu mendownload dari informasi yang ada di tabel-tabel tersebut. Demikian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ahmad Zakiyudan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan mobile. Fitur tersebut digunakan untuk mengecek status selesai atau belum selesai customer. Waktu login menggunakan ID customer dan telepon. ID customer bisa diakses waktu si customer sudah mendaftar di admin. Untuk telepon langsung dari customernya sendiri. Lalu setelah login akan masuk ke tampilan history. Lalu akan muncul data sepatu customer selesai atau belum selesai. Untuk kembali kita bisa tekan icon logout, lalu otomatis akan kembali ke tampilan login. Next. Perspektif produk. Perspektif produk adalah sebuah perangkat lunak yang mampu melakukan pengendalian pasokan bahan baku dan produk. Alurnya dari user admin akan terkoneksi internet yang kemudian diimplementasikan jadi aplikasi perawatan cuci sepatu. Untuk klien juga mengakses aplikasi perawatan cuci sepatu. Untuk hak akses sendiri, untuk admin melakukan login dan logout. Lalu si admin akan mengolah data customer. Lalu data itu akan masuk ke history dan akan mencetak laporan hasil data semua customer. Untuk alur klien, pertama klien akan melakukan login, lalu akan mengisikan ID customer, telepon, lalu login, lalu akan masuk ke tampilan history. Di tampilan history terdapat status sepatu selesai atau belum. Lalu klien akan melakukan transaksi kepada admin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dri Febriano. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Nah, jadi untuk tampilan selanjutnya yaitu use case. Di situ ada admin dan customer. Admin bisa mengakses untuk login, kelola data customer, kelola data pelayanan, kelola data transaksi, cetak laporan, view history, transaksi, dan logout. Nah, untuk customer hanya bisa login, view history, transaksi, dan logout. Next. Nah, untuk kelas diagram di situ ada 5 tabel, yaitu admin, pelayanan, history, customer, dan transaksi. Nah, untuk admin di situ ada atribut ID, nama, email, password. Dan untuk hak aksesnya itu ada insert, update, dan delete. Nah, untuk pelayanan itu ada ID, tipe sepatu, pelayanan, status, harga, tanggal masuk, dan estimasi selesai. Untuk hak akses itu ada insert data, update data, dan delete data. Nah, selanjutnya untuk history itu ada ID, nama, telepon, pelayanan, status, tanggal masuk, dan estimasi selesai. Nah, untuk history ini cuma bisa dibaca, read data. Customer ada ID, nama, telepon, alamat, email, dan kode customer. Untuk hak akses itu insert data, membaca, read data, update data, dan delete data. Nah, selanjutnya
yaitu ada transaksi. Yang di dalam ada ID, tanggal masuk, total bayar, tanggal bayar, dan untuk akses yaitu insert data, update data, delete, mungkin itu. Next. Nah, selanjutnya untuk activity diagram. Untuk activity diagram itu aktivitas yang ada di ini admin itu bisa melakukan menerima informasi data pelayanan dan customer. Selanjutnya login website. Nah, untuk sistem menampilkan halaman dashboard website. Kembali lagi ke admin, yaitu memilih menu tabel data customer, pelayanan, transaksi. Selanjutnya input data customer, pelayanan, transaksi. Sistem akan menampilkan data tersimpan di database. Dan kembali lagi di admin, yaitu bisa mencetak laporan. Nah, untuk customer itu hanya bisa melihat history dan transaksi. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke yang bertugas. Baik, untuk selanjutnya adalah materi mengenai IR diagram. Nah, untuk penjelasannya di sini mengenai alur dari tabel. Untuk tabel terdiri dari yang pertama tabel admin, yang mana untuk isinya adalah ID, nama, email, dan juga password. Yang mana dari admin akan melakukan pendaftaran akun sehingga akun dapat terdaftar di dalam database dan dapat dilakukan login. Untuk selanjutnya adalah tabel pelayanan yang terdiri dari ID, tipe sepatu, pelayanan, status, harga, tanggal masuk, estimasi selesai, dan ID customer. Untuk selanjutnya adalah tabel customer. Tabel customer berisikan ID, nama, telepon, alamat, email, dan kode customer. Untuk tabel transaksi berisi ID, tanggal masuk, total bayar, dan tanggal bayar. Untuk tabel history berisi ID, nama, telepon, pelayanan, status, tanggal masuk, dan estimasi selesai. Untuk tabel pelayanan sendiri ini dibuat foreign key dengan tabel transaksi dan juga customer. Kemana untuk relasinya sendiri adalah transaksi ID dan transaksi ID pelayanan. Kemudian untuk tabel customer sendiri yakni pelayanan ID. Jadi untuk fungsi dari foreign key itu sendiri adalah untuk menghubungkan dua tabel atau lebih dalam suatu database. Next. Sebelum menutup presentasi, saya ingin menyampaikan untuk kesimpulannya. Di era yang teknologi ini masih ada pendataan dengan sistem manual. Yang mana untuk proses pencatatannya dan pelaporannya itu sendiri masih secara tradisional, yakni dengan menggunakan media kertas seperti dokumen, jurnal, dan buku besar. Yakni dengan adanya website dan juga mobile yang sudah kelompok kami paparkan tadi, sehingga akan mempermudah dalam proses perawatan cuci sepatu dari usaha Hohil.sek itu sendiri. Setelah adanya aplikasi tersebut, harapannya semoga dapat berguna bagi sesama dan juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada audiens yang sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam penyampaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.